Waspada guys, COVID-19 akan tetap ada. Katanya, meskipun Indonesia udah nggak pandemi lagi, virus ini bakal tetap ada di masyarakat. Bener nggak sih? Semenyeramkan apa ya? Yuk kita cari tahu. Ngomongin COVID-19, banyak banget ceritanya ya. Mulai dari usaha yang jatuh, kehilangan orang yang tersayang, hingga hal-hal baru yang rasanya susah untuk diikutin. Tapi ada juga yang ngalamin masa indah berkat adanya pandemi. Yang pasti, semua punya kisahnya masing-masing yang bakal selalu diingat ya kan? Nah, kabar baiknya, Indonesia sekarang udah nggak ngalamin masa itu lagi. Jadi, pemerintah Indonesia pada 23 Juni 2023 yang lalu secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Wah, berarti berapa lama tuh? 2021, 22, 23, 3 tahun. Kita ngalamin pandemi, akhirnya sekarang udah nggak lagi. Selesainya status pandemi itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, dengan adanya aturan yang baru itu, maka Presiden Joko Widodo secara resmi juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi udah nggak ada lagi tuh PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Yang artinya apa? Kita udah nggak lagi pandemi, tapi endemi. Ya namanya penyakit atau virus akan ada aja yang berpotensi untuk kena. Tapi pada akhirnya virus ini akan bersahabat dengan kita di masyarakat. Makanya kalau ditanya COVID-19 akan tetap ada, kemungkinan iya. Tapi akan jadi virus biasa sama halnya misalnya flu biasa. Sebab perubahan status jadi endemi berarti pemerintah nggak lagi intervensi apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menangani penyakit tersebut. Termasuk soal kewajiban pakai masker di ruang publik. COVID-19 akan disamakan dengan penyakit lain gitu intinya. Pertanyaannya, apakah itu nggak bakal jadi bom waktu? Nggak khawatir kalau suatu saat malah jadi kasusnya naik seperti yang udah-udah? Nah, namanya khawatir mah ada aja ya kan? Tapi pencabutan status dari pandemi menjadi endemi itu nggak asal juga. Udah lewat berbagai pertimbangan katanya Presiden Joko Widodo. Beliau bilang keputusan pencabutan status pandemi COVID-19 ini diambil dengan mempertimbangkan jumlah konfirmasi harian COVID-19 di Indonesia yang mendekati nihil. Jadi, orang yang kena COVID dalam kasus harian udah mendekati nihil intinya. Nggak cuma itu, hal lain yang jadi pertimbangan juga soal hasil serosurvei yang udah dilakuin. Hal itu nunjukin bahwa 99% masyarakat Indonesia udah punya antibodi COVID-19. Maksudnya, kekebalan masyarakat terhadap virus COVID-19 itu sendiri udah hampir sempurna, yaitu mendekati 100%. Makanya tadi dibilang kalau pada akhirnya virus akan bersahabat dengan kita, yang artinya kekebalan tubuh kita akan lebih kuat dari virus itu sendiri. Dari mana kuatnya? Nah, hal itu dihasilkan dari yang namanya vaksinasi. Data terakhir Satgas COVID-19 per 6 Juli 2023 nunjukin vaksinasi COVID-19 di negara kita udah mencapai 203,4 juta suntikan dosis pertama. Artinya 86 dari 100 orang udah tervaksinasi dosis pertama. Nah, untuk dosis kedua udah mencapai 174,9 juta suntikan. Sementara dosis ketiga udah mencapai 69 juta suntikan dan dosis keempat udah sampai 3,4 juta suntikan. Jadi, kalaupun udah berubah jadi endemi, aman-aman aja.
Toh, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO udah nyabut status darurat COVID-19 global pada 5 Mei 2023. Pencabutan itu didasari dengan melihat situasi kasus penularan COVID-19 yang rendah dan cakupan vaksinasi global. Lagian juga kan Indonesia bukan negara satu-satunya yang mengumumkan perubahan status ini. Kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, sebelumnya udah ada 7 negara di dunia yang udah ngumumin pencabutan status pandemi. Ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, bahkan ada negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Artinya banyak negara yang pada akhirnya berhasil keluar dari status pandemi COVID-19, nggak terkecuali Indonesia. Hitungannya meskipun pontang-panting, Indonesia bisa menangani COVID-19 dengan baik. Presiden bilang ungkapan itu datang dari pujian WHO terhadap Indonesia. Terus juga soal pencabutan status pandemi itu, Indonesia dibilang nggak buru-buru. Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, WHO sempat bilang kalau Indonesia itu merupakan negara yang santun karena meminta pendapat terlebih dahulu untuk mencabut status pandemi menjadi endemi. Selain soal kesehatan, dampak lain akibat COVID-19, salah satunya ekonomi juga dinilai bagus dalam hal penanganannya. Masih inget kan dulu kita nggak sampai lockdown? Menurut Presiden Joko Widodo, saat itu semua negara belum punya pengetahuan tentang COVID-19. Ya apalagi Indonesia ya kan? Kalau ada perdebatan itu wajar. Yang pasti kalau sampai nerapin lockdown, akan berdampak pula pada keuangan negara dan ketidakpastian perekonomian nasional. Bahkan saat pandemi datang, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia turun dari $4.050 Amerika di tahun 2019 jadi $3.870 Amerika di tahun 2020. Penurunan ini membuat Indonesia masuk dalam kategori negara dengan berpenghasilan bawah. Padahal sebelumnya Indonesia masuk sebagai negara dengan penghasilan menengah ke atas. Tapi ya dengan berbagai kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi, sekarang penghasilan negara kita udah mulai normal kembali. Jadi ingat ya guys, virusnya akan tetap ada meskipun kita udah endemi COVID. Baiknya kita terus jaga kebiasaan hidup bersih dan sehat ya. Menurut kamu, kita harus gimana nih buat ngadepin situasi endemi COVID-19 yang virusnya masih ada seperti sekarang? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.